Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan Master Studio. Untuk yang suka ngedit, ini saya perkenalkan yang sering saya pakai untuk mengedit, yaitu Adobe Premiere Pro CC 2015 ya. Ini adalah tampilan awal, tampilan pertama setelah kita menginstal atau memasang softwarenya ya. Di sini akan saya jelaskan sebisa saya, dan kalau ada yang belum mengerti silahkan komen di bawah ini. Tapi sebelumnya silahkan klik subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian jempol ke atas kalau suka, dan kalau ingin berbagi kepada teman-teman silahkan di share. Oke teman, kita mulai dari sini ya. Ini adalah tampilan tentang source, no clip source. Ini adalah untuk video yang akan kita masukkan di sini. Kemudian ada efek control untuk membuat efek-efek. Jadi untuk mengontrol efek yang sudah berada di dalam klipnya, di audio clip mixer. Ini juga untuk mengatur audionya. Kemudian ada metadata, jadi untuk mengetahui video kita yang sudah masuk. Dan di sini ada propertiesnya dan komplit banget ya. Ini untuk yang belah sini. Kemudian ada di sini adalah untuk tampilan. Ini adalah tampilan atau preview dari video yang kita edit. Kemudian sebelah kiri bawah ini ada project, dan tadi sudah saya masukkan buah project yaitu dengan nama testing ya. Di sini import media to start. Nah, ini belum ada medianya. Kemudian ada media browser. Bedanya dengan di sini adalah media browser ini adalah sama dengan media Windows Explorer ya. Kita bisa melihat di sini ada local drive, ada C, E, F, G, H, dan ini menyesuaikan dengan komputer Anda atau laptop Anda ya. Kemudian ada libraries, ini untuk koleksi Anda, dan ada info, ada efek. Ini untuk memberikan efek-efek yang ada di video yang sudah masuk di sini. Kemudian ada marker atau tanda ya, nanti bisa dilihat setelah kita memasukkan video. Kemudian setelah itu ada ini panel-panel, ada selective tool, ada track select forward. Ini untuk mengganti kursor. Kursor ini adalah tanda panah ini. Jadi kalau ini diklik, kursornya juga akan berubah kalau sudah ada videonya. Kemudian ini ada fungsinya sendiri-sendiri ya. Ini ada select backward untuk memilih video sebelah kiri, ini untuk memilih sebelah kanan. Kemudian ini ripple edit untuk memindahkan posisi potongan. Kalau ini rolling edit tool untuk memindahkan potongan untuk timeline yang lajur 1, 2, 3 ya, dan mungkin ada banyak. Kemudian ada lagi red stretch, ini untuk mengatur kecepatan putar ya. Mungkin untuk kecepatan 100% ini bisa dipercepat menjadi 300% atau 500% untuk memberikan efek gerakan cepat. Ada juga yang dibuat gerak lambat atau biasa disebut dengan slow motion. Kemudian ini ada razor tool, gunanya untuk memotong video klipnya. Kemudian ada slip tool untuk memindahkan atau menyisipkan. Kemudian ada slide tool untuk menggeser. Kemudian ada pen tool, ada hand tool, kemudian ada zoom. Dan ini adalah timeline. Timeline adalah tempat videonya ya. Kemudian ada timeline display setting, dan ini banyak banget. Jadi kalau dilihat untuk menu-menunya yang di sini mungkin akan bingung kalau dipelajari satu persatu. Jadi untuk lebih mudahnya menurut hemat saya adalah, dan ini ada satu lagi ketinggalan, ini adalah untuk kontrol audio ya. Jadi kalau kita putar videonya, kalau ada audionya di sini akan muncul LED-nya. Oke, kita coba untuk memasukkan. Kita klik testing atau projectnya ini dulu ya. Import media to start. Oke,
kita mulai dari sini. Kita akan mengambil ini video yang berformat AVI. Formatnya ada macam-macam guys ya. Untuk video ada MPG, ada MP4, dan ada AVI, kemudian ada MOV, ada banyak banget. Untuk file tipenya ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini supportnya all supported media, ini bisa dilihat ya. Ini ada AFF, ARRI RAW, AVI Movie, kemudian bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini banyak banget, ada PNG, ada Photoshop, SD, dan ada teks, ada yang 3D juga. Kemudian untuk videonya QuickTime Movie ada 3GB ya, yang masih punya koleksi 3GB versi. Ini saya nggak bahas macam-macamnya, ini cuma kita langsung aja di sini kita import ya. Untuk mengimport sebuah file nanti kita akan dikasih tahu nih, udah contohnya ini. Enaknya dari Adobe Premiere kalau kita mengimport video, kita tanpa melihat videonya memplay, kita bisa melihat isi dari videonya dengan cara menggeser gini aja ya. Oke, kalau sudah kita coba caranya menggeser di sini. Lalu sudah, kita akan memasukkan di timeline. Kita klik, geser saja langsung ke sini. Lepas, langsung masuk ke sini ya. Oke, setelah kita geser, ini akan muncul di sini. Ini apa namanya? Ini namanya adalah track video. Track video ini ada beberapa layar. Layar itu tumpukan video file ya, video yang kita masukkan. Ada video dasar, kemudian ada layar kedua, layar ketiga atau track ya. Di sini kita menyebutnya track. Kalau di Adobe Photoshop mungkin kita akan menyebutnya dengan layar atau lapisan ya. Di sini ada dua file, yaitu file atas ini adalah video, kemudian yang bawah adalah file audionya, dan ini adalah klip videonya. Dan coba kita putar, dan di sini nanti akan muncul audionya ya. Coba klik sebentar. Right 4 over crest, and crest, and left 4 over 40. Right 4. Oke. Jadi kalau kita putar di sini akan muncul. Kemudian kalau kita ingin memotong bagian awal, tadi kan ada audio yang terjeda atau kosong. Cara mengetahuinya adalah kita tarik ke bawah. Nah, di sini kelihatan ada bagian ini ya. Oke, untuk membesarkan ini kan terlalu kecil, nggak kelihatan. Ini ada slide yang bawah ini. Kalau yang bagian tengah ini kita menggeser timelinenya dari depan ke belakang. Kemudian kalau bagian yang pinggirnya ini ya, bagian pinggir ini untuk membuat zoom, efek zoom. Jadi kita kelihatan kan. Jadi ini adalah bisa dikatakan waveform. Waveform itu grafik atau diagram dari audio yang ada di sini. Di sini ada yang pertama kosong, kemudian ada suaranya, kemudian dia akan sedikit mengecil, kemudian start lagi. Ini adalah start lagi. Sebelum saya teruskan, ini sekedar info untuk menggunakan Adobe Premiere. Sebaiknya kita menggunakan komputer yang lumayan kenceng ya. Kalau menggunakan komputer jadul seperti saya, mungkin akan ada efek stuttering. Stuttering itu macet-macet lah, bisa dibilang lag. Langsung saja kita play dulu. Oke, jadi kita bisa, ini adalah startnya yang sebelum start ya, akhir video. Kemudian kita potong di sini. Cara memotongnya ada beberapa macam, yaitu dengan cara kalau pointernya ini, kursornya ini kita tempel di sebelah kiri, kita geser,
ini akan memotong dengan cara menyusutkan. Ctrl Z itu undo, atau dengan cara kedua kita potong dengan ini select razor tool, atau bisa langsung dengan tekan C, lalu dimana kita letakkan, lalu kita klik kiri, kemudian kita pindah lagi ke ini selection tool, atau kita bisa pencet dengan V, kita klik, kita del, terus ini kita geser ke sini. Cara menggeser pun ada beberapa macam, termasuk menggunakan ini ya, drag select forward tool. Nah, seperti ini kita bisa geser, sama aja. Kalau pakai ini adalah bedanya, ini menseleksi, nah ini ya, kelihatan kan kursornya beda. Ini berarti semua yang ada di sebelah kanan, sebelah sini, dalam satu tracknya dia akan terseleksi. Dan kalau yang pakai ini backward, ini jadi video yang ada sebelah kiri semuanya dalam satu track ini akan terpilih ya. Kalau tanda panahnya ini ada dua, berarti untuk beberapa track. Kalau satu track, ini caranya adalah dengan menekan shift. Penjelasannya semuanya ada di pojokan kiri ini ya, di sini nanti ada click to select all clip to the left in all track, ini untuk semua track. Kalau ini single track, satu track aja, caranya dengan menekan shift. Oke kawan, setelah itu ini kalau kita membuat statnya, so langsung kayak gitu. Kita gunakan efek yang sederhana dulu. Kita pilih di sini ada audio transisi, kita pakai constant power. Ini yang awalnya di play langsung suara besar, ini akan berangsur-angsur dari kecil menjadi besar. Contohnya beda kalau kita langsung tanpa menggunakan transisi audio ya. Jadi kalau pakai ini hasilnya akan lebih soft, halus. Jadi yang dengar nggak kaget tiba-tiba jreng. Oke, untuk videonya sama aja, ini sama saja kita pakai video transisi, kita pakai dissolve, cross dissolve. Ini kita tempel, caranya cukup gampang ya, seperti tadi. Kita cukup klik bagian ini, kemudian kita geser, tempel, dan kita bisa geser seberapa mau kita, dari gelap menjadi jelas. Oke, ini efek-efeknya bisa dipakai yang lain. Nah, ada zoom, wipe, slide, backfill, raise, dissolve, 3D, motion. Di sini ada beberapa macam, ada preset, audio effect, audio transisi, video effect, video transisi, kemudian ada lumetri preset. Kemudian dengan tanpa menggunakan ini, kita bisa menggunakan scroll. Scroll itu ada di mouse tuh. Kalau kita geser langsung, kita akan seperti menggeser ini ya, menggeser timeline. Tapi kalau kita tekan Alt plus scroll, ini seperti menggunakan zoomnya, jadi kelihatan semua track video terakhir pun akan kelihatan. Sama untuk yang bagian terakhir, kita bisa menggunakan video transisi, cross dissolve untuk editing sederhana, audio transisi kita menggunakan power. Dihaluskan, beda kalau kita tanpa menggunakan, tuh langsung hilang, tempel. Oke, selesai. Cukup mudah kan? Oke, ini adalah cukup mudah menurut saya. Jadi ini adalah pelajaran paling awal cara menggunakan Adobe Premiere. Siapa sih yang nggak bisa? Bisa, harus bisa. Untuk efek, title, dan lain sebagainya kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.